di dalam menyatakan kerasnya hati mereka yang lebih keras daripada batu. Dengan memakai summa. Yang summa ini untuk litartib, yang menunjukkan kepada tarakhi. Padahal keras hatinya itu tidak murattab, tidak tarakhi, tapi dengan summa. Apa alasannya? Ini alasannya. Karena istib'adu quswati qulubihim lidzuhuril khawarik lil adat. Kerasnya hati mereka, sehingga menganggap suatu hal yang tidak mungkin menurut hati mereka saking kerasnya kepada khawarik lil adat. Di khawarik lil adat dianggap suatu hal yang tidak mungkin. Karena kerasnya hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras ketimbang batu. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang yakin kepada Allah, bahwa alam semesta ini semuanya dengan segala keajaiban dan rahasianya dan hikmahnya yang mana satu saja dari ciptaan Allah ini rahasianya tidak bisa diselami oleh kekuatan akal manusia. Sudah tidak bisa dibaca oleh kekuatan akal manusia. Satu saja. Dan tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang bisa menciptakan apa yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini. Kekuatan akal ini, kemampuan akal ini oleh Allah dikasih kemampuan untuk mendeteksi hukum sebab akibat dan untuk mendeteksi yang menciptakan hukum sebab akibat. Menciptakan sebab, menciptakan akibat. Lalu ini pun juga daripada makhluk yang bisa diketahui oleh akal hanya sebagian kecil debunya daripada ciptaan Allah. Lalu dari ciptaan Allah yang debunya itu rahasia yang bisa diselami oleh akal hanya debunya lagi. Hanya debunya lagi, maka terjadilah hasil produk akal yang ada
muka bumi ini. Ada alat komunikasi, alat transportasi, itu ini ya. Ada HP, ada itu, ada pesawat segala macam yang dianggap canggih. Ini adalah debu daripada hasil kekuatan akal. Ya. Debunya ini kok bisa menutupi seluruh penglihatan akal kepada zat musabbibul asbab, zat yang menciptakan semua sebab, zat khaliqul asbabi wal awaqib, zat yang menciptakan semua sebab dan akibat-akibatnya. Huwallah, dialah Allah jalla jalaluhu wahdah. Sehingga akal tergiurkan dengan hasil akal yang debunya. Sehingga melupakan zat yang menciptakan semua sebab dan akibat-akibatnya, termasuk yang menciptakan akalnya dan kekuatan akalnya. Padahal kalau akalnya ditanya, akalnya pasti jawabnya jujur. Kalau semua alam semesta ini yang begitu hebat, yang semua makhluk tidak mengaku bisa menciptakannya, lalu kalau ditanya akal semua yang berakal, baik mukminnya maupun kafirnya, manusia dan bangsa jinnya, semua kalau ditanya, apakah ini semua alam semesta yang ada, mungkinkah ada tanpa ada yang mengadakan? Jawab. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Oh, jadi ini semua pasti ada yang mengadakan? Pasti. Keberadaan yang mengadakan pasti atau mungkin? Menurut akal. Keberadaan yang menciptakan semua yang ada ini mungkin atau pasti menurut akal? Pasti. Berbeda dengan keberadaan yang diadakan. Kalau keberadaan yang diadakan adalah hal yang mungkin. Jika yang mengadakan itu menghendaki mengadakan, ya ada. Jika yang mengadakan itu menghendaki tidak mengadakan, tidak ada. Jika yang mengadakan menginginkan, menghendaki menciptakan berjuta-juta kali lipat daripada yang sudah diadakan, tetap saja tidak ada susahnya bagi yang mengadakan. Karena yang mengadakan menghendaki mengadakan, maka adalah yang diadakan oleh yang mengadakan ini. Andai kata yang mengadakan menghendaki tidak mengadakan, ya tidak mungkin ada. Lalu si akal ini kenapa tertipu oleh debu hasil pemikiran akal? Debunya, yang mana kekuatan akal hanya bisa mendeteksi debu dari ciptaan. Lalu dari debu dari ciptaan difikir oleh akal, lalu menemukan sebab hukum sebab akibat. Nah, hukum sebab akibat inilah yang terus difikir oleh akal. Hukum sebab akibatnya dan rahasia yang terkandung dalam debu ciptaan yang ditemukan oleh akal, itu juga debunya. Lalu debunya itu kok bisa menutupi kekuatan akal, kan? Lalu si akal ini malah selalu melihat kepada yang diciptakan, selalu bersandar kepada yang diciptakan, selalu akal ini memuliakan yang diciptakan, akal ini mengagungkan yang diciptakan, akal ini memuji yang diciptakan, bahwa memuji-muji hasil akal yang debunya itu.
Sementara kepada zat yang menciptakannya, yang keberadaannya pasti, malah akal tidak ingin tahu. Kan suatu hal yang aneh. Akal tidak ingin tahu. Kok akal tidak rindu ya? Gitu kan? Kok akal tidak mengagungkan? Afala ta'qilun? Gitu kan? Kok akal tidak mau memujinya? Kok akal tidak mau mensyukurinya? Kok akal tidak mau bertemu dengannya? Kok akal tidak mencintainya? Padahal keberadaan yang menciptakan itu pasti. Keberadaan yang diciptakan tidak ada yang pasti. Kenapa akal bersandar kepada yang tidak pasti, tidak mau bersandar kepada yang pasti? Kan aneh. Kenapa kamu akal kok seperti itu? Berarti kamu sudah dibius oleh debu hasil pemikiran kamu, wahai akal. Kamu dihijab oleh hasil pemikiran kamu, sehingga kamu memandang hasil pikiran kamu itu dianggap sesuatu yang hebat. Lalu kamu lupa kepada keberadaan yang pasti, yang hakiki adalah yang menciptakan kamu, yang menciptakan semua. Allah. Kalau kamu sudah mengenal dan kamu sudah yakin kepada pastinya, wajibnya menurut akal keberadaan zat yang menciptakan alam semesta, yang maha kuasa, yang bukti kekuasaannya, nah ini alam semesta. Bukti kehendaknya, ini alam semesta. Bukti maha esanya, ini alam semesta. Alam semesta ini menjadi dalil kepada wujud yang menciptakan, menjadi dalil kepada semua sifat kesempurnaan zat yang menciptakan itu. Esanya, kekuasaannya, kehendaknya, maha melihatnya, maha taunya, maha mendengarnya, maha berfirmannya, maha terdahulunya, dan semua sifat-sifat yang wajib adanya di zat yang menciptakan. Dialah Allah Jalla Jalaluhu wahda la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, kalau si akal ini sudah menatap kepada wujud hakiki, wujud yang pasti, tidak tertipu oleh wujud majazi yang diwujudkan oleh Allah yang memiliki wujud yang bersifat dengan wujud hakiki. Maka si akal kalau sudah melihat Allah Jalla Jalaluhu wahdah, melihat zat yang maha ada, yang keberadaannya hakiki, yang maha kuasa, yang maha, yang subhanalladzi itu, yang maha suci dari segala sifat kekurangan, alias yang maha bersifat dengan segenap sifat kesempurnaan. Maka tatkala memandang semua yang diciptakan, akal ini sesungguhnya tidak akan menganggap asing, tidak akan menganggap aneh, tidak akan menganggap mustahil kepada khawarik lil adat, apa yang membedah adat, di mana alam semesta ini makhluk yang diciptakan oleh sang pencipta itu. Kalau dihayati semuanya, siapa yang menakdirkannya adalah sang Khalik, yang menghendakinya adalah sang Khalik. Lalu sang Khalik memberjalankan di adatnya masing-masing makhluk ini, pada punya adat masing-masing. Lalu sebagian daripada makhluk ada yang dikhawarikan daripada adatnya masing-masing. Manusia punya adat manusia juga macam-macam. Bagaimana adat manusia waktu di alam arwah, adat manusia waktu di alam rahim, adat manusia waktu di alam dunia, dan juga adat binatang, macam-macam binatang, dan adat bangsa jin, dan adat bangsa malaikat, adat setan, dan adat semua makhluk
Ini siapa yang mengadatkan seperti ini? Dialah Allah yang mengadatkan, yang menghendaki, karena tidak mungkin satupun di alam semesta ini yang bisa keluar daripada kehendak yang menciptakannya. Kalau akal sudah melihat ke sana, maka akal tidak akan menganggap suatu hal yang tidak mungkin kalau makhluk ini keluar dari kebiasaannya. Karena ditakdirkan dan dikehendaki oleh yang menciptakannya. Ada manusia bisa terbang, ada manusia bisa menghilang, ada manusia tidak aneh. Tidak aneh. Tidak aneh. Ini membedah adat. Kebiasaan manusia kan tidak seperti itu. Lalu masuk kepada kebiasaan burung bisa terbang, masuk kepada kebiasaan jin bisa menghilang, masuk kepada kebiasaan ikan bisa lama di air, masuk kepada kebiasaan cacing masuk bumi. Masuk kepada kebiasaan apa saja silakan, masuk kepada kebiasaan malaikat. Tatkala melihat yang khawarik, maka akal ini melihat kepada maha kuasanya sang khalik. Akal ini melihat kepada maha menghendakinya sang khalik, dan bagi sang khalik tidak ada susahnya. Wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz, karena yang mengadatkan variatifnya makhluk dengan adatnya masing-masing dialah sang khalik. Lalu yang membedah adatkan gitu kan, siapa? Sang khalik juga. Lalu menurut akal apakah susah bagi sang khalik? Adat manusia seperti ini, siapa yang mengadatkannya? Manusia bisa hidup di dalam rahim, siapa yang mengadatkannya? Dia yang khalik itu. Ketika keluar dari rahim, sudah pindah adatnya. Siapa yang memindahkan adatnya? Kan? Lalu manusia tidak bisa lagi masuk ke alam rahim seperti hanya waktu di alam rahim dulu. Lalu siapa yang tidak bisa akannya? Tetap sang khalik. Lalu kalau ada yang bisa, jangan heran, tidak dianggap istibad, tidak dianggap suatu yang mustahil, tidak. Tuh, kalau akalnya melihat kepada sang khalik, tidak heran. Kenapa? Ini namanya khawarik lil adat, bukan khawarik lil akal. Bukan membedah akal, tapi membedah adat. Ingat, semua mukjizat khawarik lil adat, karomat khawarik lil adat, hatta sihir khawarik lil adat, bukan khawarik lil akal. Membedah adat bukan membedah akal, maka akal tetap harusnya menerima. Akal itu tetap harusnya menerima, karena urusannya bukan dengan akal, urusannya dengan adat ini. Kalau akal tidak menerima, ini ada kekerasan akal, yaitu kekerasan hati. Kal hijarah au asyaddu qaswah. Kenapa tidak percaya kepada khawarik? Kenapa khawarik lil adat dianggap suatu hal yang mustahil? Berarti ada keras nih. Kok tidak menerima si akal ini, tidak menerima si hati ini kepada terjadinya khawarik? Kenapa? Karena khawarik ini ditakdirkan oleh yang menciptakan. Khawarik ini dikehendaki oleh yang menciptakan. Bagi yang menciptakan sesungguhnya sama-sama saja. Karena bagi yang menciptakan tidak ada khawarik. Khawarik itu antara yang diciptakan dengan yang diciptakan, antara makhluk dengan makhluk. Ini manusia, ini burung. Nah, manusia bisa terbang seperti burung. Nah, ini yang disebut khawarik, makhluk dengan makhluk. Ada hukum adat, ada hukum khawarik lil adat.
di alam makhluk ini. Apakah bagi Allah Subhanahu wa taala, lihat, bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu khawarik? Tidak. Tidak. Paham? Paham? Nah. Paham? Ayat ini. Bukankah Allah Maha Kuasa? Bukankah kekuasaan yang menciptakan ini tidak terbatas? Apakah akal mau membatasi kekuasaan yang menciptakan? Kalau akal tidak membatasi kepada kekuasaan yang menciptakan, ini makhluk pada punya adat masing-masing. Yang mengadatkan makhluk A seperti ini adatnya, B seperti ini adatnya, C seperti ini adatnya. Siapa yang menciptakan itu? Lalu kalau oleh yang menciptakan ditukar kebiasaannya, kan? Dikhawarikan, ditukar kebiasaannya, bukan hal yang mustahil, bukan hal yang susah bagi yang menciptakan. Karena yang mengadatkan adalah dialah yang menciptakan, yang mengeluarkan daripada adatnya dialah yang menciptakan. Apakah susah bagi yang menciptakan? Tidak kok. Ketika makhluk ini matanya tidak bisa melihat Allah, zat Allah, tapi nabi-nabi Allah, malaikat Allah, wali-wali Allah dikasih kemampuan, hatinya bisa melihat Allah, tapi mata yang ini tidak dikasih kemampuan bisa melihat Allah. Siapa yang memberi kemampuan kepada hatinya bisa melihat Allah? Bagi yang umum malah tidak bisa hatinya bisa melihat Allah, tidak bisa melihat Allah hatinya. Siapa yang tidak bisakan? Allah. Lalu apa susahnya bagi Allah kalau Nabi Muhammad SAW mata yang ini dikasih kemampuan untuk melihat zatnya? Seperti halnya hati para malaikat, hati para nabi oleh Allah dikasih mampu. Bagaimana kalau kekuatan penglihatan hati dipindah ke sini? Apakah bagi Allah susah? Enggak. Kenapa menjadi istibad? Kenapa menjadi menganggap suatu hal yang tidak mungkin? Yang menciptakan waktu siapa? Allah. Yang menciptakan pekerjaan siapa? Allah. Allah mengadatkan kalau pekerjaan seperti ini, perjalanan Nabi seperti ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit, menurut kebiasaan adatnya. Ini memakan waktu sekian bulan, kalau ke langit memakan waktu sekian juta tahun umpamanya. Sampai langit memakan waktu sekian miliar tahun umpamanya. Kalau dihitung dengan kekuatan cahaya umpamanya. Malah ini semalam juga tidak. Ini namanya membedah kebiasaan. Khair. Baik, ini membedah kebiasaan. Kebiasaan siapa? Kebiasaan manusia ini dibedah. Tapi kalau bagi malaikat hal yang biasa. Bolak-balik ke langit bagi malaikat Jibril apakah khawarik, apakah adat? Khawarik bagi malaikat Jibril apakah adat? Adat kok. Siapa yang mengadatkan? Allah. Pekerjaannya banyak malaikat Jibril itu. Pekerjaannya banyak malaikat Mikail itu. Tapi dengan pekerjaan banyak waktu bisa singkat. Yang menciptakan malaikatnya Allah, yang menciptakan pekerjaannya Allah, yang menciptakan waktunya Allah, yang mengaturnya Allah, semuanya Allah. Ingat. Apakah Allah tidak mampu dikira oleh akal? Andai kata manusia yang tadinya adatnya seperti ini, lalu dikhawarikan oleh Allah yang menciptakannya dengan kehendaknya dan kekuasaannya, dimasukkan kepada kebiasaan malaikat, atau malah bisa melintasi kebiasaan malaikat, keluar dari kepada kebiasaan malaikat, seperti halnya Nabi kita tatkala malaikat Jibril alaihi salatu wassalam
tidak diadatkan oleh Allah bisa masuk ke alam yang setelah Sidratul Muntaha, tidak dikasih tahu kepada alam yang setelah Sidratul Muntaha. Kebakar tuh malaikat Jibril masuk melintasi Sidratul Muntaha. Tapi Rasulullah SAW malah bisa melintasi Sidratul Muntaha, dikasih tahu, dikasih kekuatan. Ini sudah keluar daripada adat malaikat Jibril dan adat semua malaikat yang dikasih kemampuan oleh Allah untuk bolak-balik ke langit sampai itu sampai sini, tapi tatkala melintasi Sidratul Muntaha beku sampai sana karena kebiasaannya Allah batasi sampai sana. Lalu Allah memberikan khawarik lil adat, hatta adat malaikat pun juga dibedah oleh Nabi kita. Khawarik lah dibedah oleh Nabi kita, keluar. Bagaimana tidak tercengang semua? Keluar. Tuh, Masya Allah. Khawarik lil adat yang menyendiri, yang tidak Allah berikan kepada semua makhluknya. Khawarik, jika Nabi kita dibicarakan khawariknya, maka khawarik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khawarik itu di atas khawarik. Khawarik di atas khawarik itu kan. Membedah kebiasaan semuanya. Membedah kebiasaan semuanya. Allah, keunggulan khawariknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Lalu siapa yang memberi kemampuan? Siapa yang menghendakinya? Kira-kira susah menurut akal bagi Allah? Seorang kok Nabi Muhammad kekasihnya, malah andai kata semua manusia digitukan, apa susahnya bagi Allah? Andai kata semua binatang digitukan, diisrokan, dimi'rajkan, apa susahnya bagi Allah? Lalu dengan waktu yang sangat singkat, lebih singkat daripada apa yang terjadi kepada Nabi kita, apa susahnya bagi Allah? Yang membuat waktunya siapa? Allah. Ya? Maka kalau akal faham, akal ini faqih, mengerti tentang Allah, akal ini kalau mengerti tentang Allah, tidak akan istibad, tidak akan menganggap mustahil kepada khawarik al-adat. Tidak akan. Maka semua orang-orang yang faham dalam masalah ini, tidak ada yang mencari karomah, tidak ada yang mencari khawarik. Orang-orang yang faham kepada masalah ini, tidak ada yang mencari khawarik. Para nabi, para rasul, para wali, tidak ada yang mengejar-ngejar khawarik lil adat. Kenapa? Khawarik dan adat semuanya kehendak Allah dan semuanya takdir Allah. Iblis pun dan kafir pun dikasih khawarik oleh Allah. Tukang-tukang sihir dikasih khawarik oleh Allah. Khawarik itu belum tentu diridhoi oleh Allah. Yang mahal bukan pada adat dan khawariknya. Yang mahal adalah ridho Allah dan tidak ridhonya. Yang mahal antara Allah sayang dan tidaknya. Yang mahal antara Allah cinta dan murkanya. Yang mahal antara ini nih. Bukan antara adat dan khawariknya yang mahal. Paham tidak? Akal itu kalau mengerti tentang ini, tidak akan menganggap mustahil kepada yang khawarik, karena melihat siapa yang menciptakan dan siapa yang menghendaki. Dialah Allah. Tidak susah bagi Allah menghidupkan yang sudah mati. Ini ada Bani Israel, jangankan satu, semua yang sudah di alam kubur, yang sudah hancur dihidupkan lagi tanpa memakai ekor sapi, enggak, maka pakai juga nanti. Tidak ada susah bagi Allah. Menciptakan apa saja tidak ada susah bagi Allah. Allah menciptakan langit tidak dianggap lebih berat daripada menciptakan manusia. Tidak dianggap bahwa Allah menciptakan gunung lebih enteng daripada menciptakan langit. Tidak ada perbandingan lebih. Kalau ada lebih enteng, ada lebih berat. Kalau ada lebih berat, berarti ada keterbatasan bagi Allah. La, bagi Allah sama. Menciptakan yang lebih kecil, menciptakan yang lebih besar, bagi Allah sama. Menciptakan yang dibiasakan pada adatnya, menciptakan makhluk yang dikeluar-luarkan daripada adatnya, dikhawarikan. Bagi yang menciptakan sama saja. Apakah ada susah bagi menciptakan?
Tidak, yang menciptakan waktunya Dia, yang menciptakan tempatnya Dia, yang menciptakan makhluknya Dia, yang menciptakan pekerjaannya Dia, yang menciptakan sifatnya Dia, semuanya Dia. Semua alam semesta ini Dialah yang menciptakan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka aulia-aulia Allah tidak ada yang mencari karamah, tidak ada yang mencari khawarik, tapi yang dicari apa? Bagaimana bisa istiqamah di dalam iman, bagaimana bisa istiqamah di dalam Islam, bagaimana istiqamah dalam ihsan, bagaimana istiqamah dalam taqwa, dalam ibadah, dalam ubudiyah kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Maka Nabi kita oleh Allah diisrakan, dikhawarikan oleh Allah. Siapa yang menkhawarikan? Allah yang menkhawarikan, kan? Nabi kita tidak disebut Muhammadnya, Nabi kita tidak disebut orang Arabnya, Nabi kita tidak disebut manusianya, tapi Nabi kita disebut bi'abdihi, kehambaannya, yang memiliki sifat ubudiyah kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu wahdah. Sifat pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu, ini yang mahal. Kenapa? Karena sifat ubudiyah adalah satu-satunya wasilah hamba mendapatkan ridha Allah. Itu yang mahal. Hamba mendapatkan cinta Allah, hamba mendapatkan kasih sayang Allah, hamba mendapatkan ampunan Allah. Bukan khawarik dan bukan adat. Adat khawarik. Ada manusia yang berjalan pada adatnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tetap saja dimurka. Ada yang khawarik lil adat seperti tukang-tukang sihir yang kafir, tetap aja dimurka. Duduk di adatnya murka Allah, tiban. Duduk di khawarik lil adatnya tetap kena murka Allah. Apa untungnya? Apa untungnya? Apa kalian ingin menganggap bahwa kebal dibacok itu adalah suatu kemuliaan dari Allah? Lah. Itu khawarik. Oh, saya kebal. Oh, saya bisa terbang. Saya bisa terbang, saya bisa menghilang, saya tidak ada keagungan di sana. Keagungan adalah jika Allah yang Maha Agung mencintaimu, jika Allah yang Maha Agung ridha kepadamu, jika Allah yang Maha Agung sayang kepadamu, jika Allah yang Maha Agung mengampuni dosa-dosamu, di sanalah keagunganmu. Walaupun kamu berjalan pada kebiasaan, kamu sakit-sakitan, biasa kamu terbakar oleh api, biasa terpotong oleh apa? Pisau, biasa kamu sampai kamu mati. Bahkan kamu secara fisik adalah orang yang lemah, ya. Tapi ingat, ridha Allah tidak Allah berikan kepada manusia yang khawarik. Ridha Allah pun tidak diberikan kepada manusia yang ada pada adatnya. Tapi ridha Allah berikan kepada manusia yang memiliki sifat ubudiyah, pengabdian kepada Rabbnya. Sehingga tol ibadah sehingga tol ibadah lain sing gagah, ya. Nyuhunkeun gagah ke ibadah, nyuhunkeun gagah ibadah, nyuhunkeun sehat ibadah, nyuhunkeun loba rezeki tah kitu, panjang umur tah eta anu dipenta teh lain beungharna jang. Hayang loba duit keur naon deui ujang numpuk duit mah dibawa modar. Masya Allah, tabarakallah. Hayati oleh kita. Maka apa malladzi a'jabal khalqa hinama usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'urijabi? Apa yang mengagetkan semua makhluk ketika Nabi kita diisrakan, dimi'rajkan, sampai malaikat semuanya, sampai para nabi semuanya qalu berkata subhanallah tatkala menyaksikan Nabi diisrakan, dimi'rajkan. Apakah min haitsu khawariknya? Apakah dari sisi khawarik lil adatnya? Apakah dari sisi bisa ke langitnya? La. Malaikat Allah
malaikat yang faham kepada bab ini, para anbiya mursalin yang faham kepada bab ini, tidak dikagetkan oleh khawariknya, tapi dikagetkan oleh ridhonya Allah, cintanya Allah, sampai Allah mengundang Nabi kita, diagungkannya oleh Allah. Ini yang mengagetkan malaikat, mengagetkan semua alam semesta. Rabbul Alamin mengundang kekasihnya, Rabbul Alamin rindu kepada Nabi kita, Rabbul Alamin, Tuhan, Masya Allah, menginginkan bertemu, dipertemukan oleh Rabbul Alamin kepada zatnya, diperlihatkan kepada zatnya. Ini Masya Allah, hanya satu makhluk Allah yang dikondisikan oleh Rabbul Alamin. Bagaimana tidak mengagetkan semua alam semesta? Urusan Nabi kita khawarik lil adat, lebih perjalanan lebih jauh, waktu yang lebih singkat, semuanya khawarik belum tentu diridhai oleh Allah. Jadi bukan dari sisi khawarik yang dipandang mengagetkan, tapi mengagetkan dari sisi ridha Allah di sana. Paham? Paham? Maka para wali-wali Allah selalu menjaga daripada khawarik, menjaga diri. Wali-wali Allah itu sebetulnya kalau ingin khawarik, hari-harinya khawarik bisa. Mau bikin duit dari apa saja, ngumpulin duit, ngambil duit dari mana saja bisa. Bikin duit dari tanah, bikin berlian dari kerikil bisa. Wali-wali Allah itu sacidum itu sekejapnya, tak semua doanya dikabul oleh Allah. Pingin ke Mekah saat itu juga biasa bisa. Pingin jasadnya jadi beberapa puluh juga bisa, sampai beberapa ratus juga bisa. Sultanul Aulia berwujud menjadi 70 orang. Itu karena beliau menginginkan 70, apakah tidak bisa lebih daripada itu? Bisa. Kenapa? Karena para wali-wali Allah bergantung kepada kekuasaan Allah, bergantung kepada kehendak Allah. Hamba-hamba yang sudah dicintai dan diridhoi oleh Allah, keinginannya dikabul selalu oleh Allah. Hatta yang khawarik lil adat, bagi Allah tidak ada susahnya. Karena tidak menggunakan kekuasaannya, karena tidak merasa punya kekuasaan sedikit pun. Wali-wali Allah itu orang yang tidak merasa punya kekuasaan, punya itu, punya ini, bisa itu, bila semuanya tawakal kepada Allah, semuanya disandarkan kepada Allah. Maka yang digunakan adalah kekuasaan Allah yang tidak terbatas, yang digunakan adalah kehendak Allah, yang digunakan adalah pengetahuan Allah, yang digunakan adalah penglihatan Allah dan pendengaran Allah. Mau melihat sampai ujung bumi bisa, mau melihat, mau mendengar sampai ujung bumi bisa, melihat alam hati manusia bisa, semuanya kekuasaan Allah yang digunakan. Tapi wali-wali Allah selalu menjaga daripada mendzohirkan khawariknya. Kenapa? Khaufan minal fitnah, karena takut ini umat menjadi terfitnah. Terfitnah apa? Menganggap sesuatu khawarik itu hal yang mulia. Belum tentu. Belum tentu. Ingat, yang mulia itu bukan pada khawariknya atau bukan pada adatnya. Yang mulia itu adalah pada letak di sana ridha Allah ada. Di sana cinta Allah ada. Di sana kasih sayang Allah ada. Di sana ampunan Allah ada. Falamma, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan ubudiyah, pengabdian kepadanya yang ikhlas, yang sesuai dengan yang diisyaratkan olehnya, itu adalah satu-satunya wasilah untuk disayang Allah, diridhai Allah, dicintai Allah. Maka ubudiyah adalah sifat yang paling diagungkan oleh Allah. Maka Allah menyebut kepada Nabi kita tatkala mengisrokan bukan dengan nama Muhammadnya, bukan dengan nama orang bangsanya, Arabinya atau insanya, manusianya, bukan, tapi sifat ubudiyahnya, bi'abdihi. Karena ini yang paling agung. Namanya walaupun Muhammad, tapi dia nggak beriman, tapi dia nggak mau ibadah, tapi dia malah maksiat kepada Allah. Walaupun Muhammad namanya, walaupun apa saja, soleh kayak dan sebagainya, tapi maksiat kepada Allah, apa artinya? Malah
Jangan menganggap dan merasa jadi manusia lebih mulia daripada binatang. Barangkali anjing Ashabul Kahfi lebih mulia daripada kita. Anjing Ashabul Kahfi sudah jelas jadi ahli surga, kita belum tentu jadi ahli surga. Hah? Jadi artinya bukan manusia dan bukan binatangnya, bukan A dan bukan C-nya, bukan jenisnya, bukan di sana letaknya, tapi dalam ibadah atau tidak. Ini jadi hamba Allah atau jadi hamba syaitan? Jadi hamba hawa nafsunya, jadi hamba dunianya. Ini menjadi masalah. Bukan pada adat dan khawariknya. Mau berjalan pada adat silahkan. Mau berjalan pada khawarik silahkan. Maka seluruh para nabi Allah, seluruh para wali Allah, tatkala khawarik, la yatrukunal ibadah, tidak meninggal ibadah. Wala tanfaku sifatul ubudiyah, dan tidak copot sifat pengabdiannya kepada Allah daripada aulia-aulia Allah di saat khawarik. Di sinilah paham yang ngaco menganggap kalau orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu lepas tidak ada kewajiban syariat katanya. Tidak usah sholat lagi. Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah tidak usah sholat lagi gitu. Oh, siapa yang lebih ma'rifat ketimbang Rasulullah SAW? Apakah kalian mendengar Rasulullah SAW meninggalkan sholat? Apakah mendengar Rasulullah meninggalkan saum? Rasulullah berjamaah dengan para sahabatnya sholat. Siapa yang lebih ma'rifat kepada Allah ketimbang Rasulullah? Siapa yang lebih sampai kepada Allah ketimbang Rasulullah? Siapa yang lebih tahu kepada Allah ketimbang Rasulullah? Siapa yang lebih takwa kepada Allah ketimbang Rasulullah? Lalu kamu mengaku ma'rifat kepada Allah lalu meninggalkan sholat, mengganti cara sholatnya menjadi termenung. Masya Allah. Hayati. Walaupun ada pada khawariknya adalah khawarik ibadah. Ada pada adatnya adalah adat ibadah. Itulah aulia-aulia Allah, itulah para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah. Tatkala pada adatnya ibadah. Tatkala ada pada khawariknya ibadah. Jadi letak yang keagungan di mananya? Nah, pada sifat ubudiyahnya, bukan pada adat dan pada khawariknya. Maka hal khawarik ini bukan suatu yang harus dianggap istibad, dianggap asing, aneh, tidak oleh akal. Kalau akal faham kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Maka tatkala akal ini tidak faham, akal ini menganggap istibad, suatu hal yang tidak mungkin ini khawarik terjadi. Tidak mungkinlah. Ini karena kerasnya hati mereka, yakni karena bekunya kekuatan akal mereka terhijab oleh hukum sebab akibat, sehingga tidak melihat kepada wujud yang pasti, yakni keberadaan zat yang menciptakan sebab dan yang menciptakan akibat itu. Musabbibul asbab huwallah alladzi la ilaha illa huwa. Kahartos paham? Oh, harus difahami nih. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Hayati oleh kita. Jadi ma'ajabal khalqa hina ma usriya bihi urijabi. Apa yang mengagetkan makhluk bukan dari sisi khawarij. Kalau ahli dunia al-mahjubun, makhluk yang dihijab akalnya sehingga tidak melihat hak, tidak melihat kebenaran, akalnya tidak melihat musabbibul asbab, mereka menganggap wah hebat, khawarij itu hebat, maka terfitnahlah oleh khawarij, sehingga mereka tamilu qulubuhum ila tilkal khawarij, condong hatinya kepada khawariknya, la ila sifatil ubudiyah, bukan kepada sifat pengabdiannya, tapi malah kepada khawariknya. Maka la tatlubul karamah, kamu jangan cari-cari karamah ya, jangan.
Tapi watulub al-istiqomah, carilah keistiqomahan dalam imanmu, istiqomah dalam amalmu, istiqomah dalam Islammu, istiqomah dalam tuh, istiqomah dalam ihsanmu, istiqomah dalam mencari ilmu, istiqomah dalam mengamalkan ilmu, istiqomah dalam mendakwahkan ilmu, istiqomah terus. Pahami. Pahami. Maka summa qasad qulubukum. Ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qasba. Kenapa menjadi keras begitu? Kenapa? Keras. Bagaimana itu kok bisa keras begitu? Apa yang dimaksud dengan keras mereka? Hatinya keras. Summa qasad qulubukum. Keras karena hatinya mahjubah. Hatinya mahjub. Dihijab hatinya. Sehingga tidak melihat zat musabbibul asbab. Tidak bisa melihat maha kuasanya dan kekuasaannya tidak terbatas itu musabbibul asbab. Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Sehingga menganggap mustahil bisa hidup. Mustahil. Terus aja mustahil. Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke langit mustahil. Ya, ada yang menganggap sekarang, ya, ini umat Islam yang menganggap suatu hal yang mustahil. Rasulullah SAW ke langit, hal yang mustahil. Tuh Rasulullah ke langit dianggapnya, oh ini mimpi. Oh, kamu ridho salatmu dari mimpi? Kamu ridho salatmu dari mimpi? Oh Nabi Muhammad itu ruhnya saja ke langit. Oh jadi Muhammad meninggalnya 2 kali? Loh 2 kali gimana? Ya, ketika usia 63 tahun dan ketika di Mi'raj kan begitu. Kalau ruhnya saja berarti Nabi Muhammadnya mati. Apa artinya satu jasad jika ruhnya keluar? Bukankah yang disebut dengan mati itu adalah karena keluarnya jasad? Kalau ruhnya ada, keluarnya ruh. Kalau ruhnya ada di jasadnya namanya apa? Kalau ruhnya keluar namanya jasadnya apa? Dan bagi ruh tidak ada yang mati. Ruh itu tidak ada yang mati. Yang disebut mati itu bukan ruh. Nisbat kepada apa? Jasad. Ruh ada pada jasad namanya hidup. Kalau ruh keluar dari jasad namanya mati. Apa yang mati? Ruh apa jasad? Jasad yang mati. Ruh tidak pernah mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang disebut kullu nafsin. Nafsin ini adalah jasad. Jasad manusia, jasad jin, jasad setan, jasad binatang, jasad malaikat. Semuanya. Pasti bakal mengalami mati. Pasti bakal mencicipi kematian. Apanya? Jasadnya. Adapun rohnya, roh tidak mati. Begitu-begitu saja. Ya. Faham? Kartos jang. Alhamdulillah. Tong hees. Mal ngerti. Mal ngerti sabab faham ieu teh faham nu sangat jarang ayeuna faham. Loba jang ayeuna. Loba umat Islam banyak sekarang yang mereka menganggap mustahil, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ya mungkinlah. Nabi Muhammad saat itu enggak ada alat-alat seperti sekarang, pesawat saja banyak yang meledak kok. Ini Nabi Muhammad enggak mungkin lah, itu kan. Lalu kalau dianggap enggak mungkin, kamu tidak percaya tentang Mi'raj. Saya percaya. Jadi bagaimana? Ya ini mimpi. Oh jadi sholatmu mimpi. Apa coba? Oh ini ruhnya saja. Oh Nabi Muhammad mati 2 kali. Kalau mati 2 kali mungkin ruhnya saja, jasadnya nunggu di Masjidil Aqsa, ruhnya berangkat gitu. Lalu nanti ruhnya pulang lagi, masuk lagi ke jasadnya begitu. Lalu nanti meninggal lagi Nabi Muhammad di usia 63 tahun begitu. Nanti kamu bingung lagi. Nya kumaha euy. Atuh ari sia
Siapa boro-boro nyaritakeun anu khawarik lil adat, nyaritakeun nu adat ge mikiran sameleun udud ge masih ti indung siapa? Siapa nyatu ti indung kene siapa? Baju menang mamulikeun indung, segala menang mamulikeun indung, mesin sakola nepi ka universitas ge anggar siapa ti indung ka ongkos-ongkos mobil ti indung. Masih mahasiswa maha lain maha sebenarnya mah. Ya, maha sangsara mah mah. Ti indung anger we urang sakola ti saha? Menang indung bapak jang. Urang teh dimandian ku indung bapak, diurus ku indung bapak. Tapi ka urang sakola nepi ka mahasiswa, mamawa map urang teh. Oh, gaya urang teh ti saha? Ti indung bapak. Indung maneh mah sakola nepi ka asad. SR baheula teu tamat-tamat acan, SR ngan 3 tahun SR teh gitu, tamat-tamat acan gitu. Tapi bisa ngabiayaan manehnya. Maneh mah mahasiswa teu bisa ngabiayaan indung malah. Oh. Oh, sok pikir ke urang dah heueuhnya. Gitu. Urang mah tong boro mah mikiran nu khawarik jang. Nu teu kadeuleu, nu karasa ge geus loba nu stres. Banyak sekarang yang mikirin adat-adat ini adat lah gitu. Sudah stres, apalagi mau menyelami khawarik lil adat. Kumaha atuh geus kitu? Geus sing iman ka pangeran. Di mana otak geus teu mampu, tong dipikiran ku otak atuh, keheng terus gerak. Ya, sangakeun ka Allah taala. Tuh, ayeuna mah tanya we otakna, percaya teu ka Allah? Geus, percaya. Percaya Allah teh Maha Kawasa, percaya. Itu adat kusaha ku Allah. Khawarik kusaha ku Allah. Heseun ka Allah taala mun Allah ngadamel khawarik. Henteu geus. Sakitu geus, percaya geus. Teknisnya bagaimana Nabi teuing teu nyaho da teu milu harita teh. Geus sakitu. Harus yakin kepada Allah. Kalau yakin nanti Allah akan mendohirkan kekuasaannya. Itu harus yakin. Sing yakin. Ai cekel kana agama. Sing yakin. Allah mustahil bohong. Allah mustahil bohong. Yakin. Yakin. Nah gitu. Kayak bisi siga kaum Nabi. Ya. Ciga gitu. Kaum Nabi Musa. Gada ciga musyrikin Arab gitu. Itu. Dipercaya karena khawarik. Tuh, dianggap sesuatu yang tuh, lah. Terus qauluhu wallahu a'lam bishawab. Tuh sakitu ge jang aya dijabarkeun mah euy. Sakitabeun deui. Kapungkur ku apa almarhum pun bapak di Wagel pribados teh. Di Wagel milu pasaran. Mau ikut pasaran kitab. Dilarang sama apa itu? Tong milu sia itu. Itu ukur maca wungkul. Maca we teu harti teh. Teu ngarti, beres we geus gitu, teu ngarti itu. Menang carita menang 6 kitab, 7 kitab tapi teu ngarti, gancang anggeusna teh. Teu kajenting nungtut cenah euy ilmu mah, tapi saeutik-saeutik bray ngarti. Wah, mun dijabarkeun deui aya sakitabeun nu bieu teh nyaritakeun bab adat jeung khawarik teh. Oh, tuh kan. Batakeun bae nya. Tapi ka iraha we. Nah, ieu teh meni cangkel teuing hese tamat ngaji tafsir teh euy. Anger we tiba heula can anggeus tafsirkeun bae. Da ilmu mah sabenerna mah namahan eta teh gitu. Ngan saking luasna ilmu Quran tah kitu. Ngised saeutik samili. Wah. Geuningan gitu. Mending mana jeung dibacakeun dreg-deg ge maca anggeus saminggu ge tafsir teh. Dulu sama apa dulu ini ngaji tafsir Jalalain sama apa bulan Ramadan
Dah teu sabulan-bulan acan sareng apa teh beres ngaos teh. Ngedreg-deg gitu. Deg-deg. Tuh. Teu sabulan-bulan acan, bulan Ramadan ngaji tafsir Jalalain beres. Nah, keur naonnya ai teu harti mah. Heh? Ai urang teh teh macana apa hayang hartina? Pemahamannya, pengertiannya yang menjadi akidah, yang menjadi pegangan hidup, yang menjadi cahaya hidayah yang akan diikuti oleh semua sendi kehidupan kita dalam hidup ini. Kita merujuk i'tikad kita, niat kita, akhlak kita, amal kita, ucapan kita merujuk semua kepada cahaya ilmu itu. Ya. Sehingga kita menjadi hamba Allah. Nah, tidak mungkin seseorang menjadi hamba Allah jika tidak merujuk kepada ilmu Allah dalam segala sendi kehidupannya. Al-ilmu imam, wal amal ma'mumu. Ilmu itu adalah imam dalam kehidupan ini. Dan amal ini perbuatan adalah makmumnya. Tabi'u. Makmumnya yang mengikutinya. Wallahu alam bissawab. Kesalahan aja. Terus. Alhamdulillah kita masuk sekarang ke bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kumpulan kita ini menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita, menjadi asbab hidayah bagi kita semuanya dan bagi semua umat Islam dimanapun dan kapanpun berada, dan menjadi asbab diampuni semua mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan menjadi sebab juga keselamatan mukminin, kebahagiaan mukminin, kemuliaan mukminin dari dunia sampai akhirat, menjadi sebab mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW dan mendapat syafaatnya Quran. Surah Al-Fatihah. Rabbi firli amin. Pada semuanya para jamaah, dari sekarang persiapkan, ya, dari sekarang persiapkan dari sekarang ikut pesantren Ramadan selama 20 hari dari mulai tanggal 7 Ramadan insyaallah. Siapa yang memungkinkan ikut walaupun hanya siang saja. Umpamanya ikut pesantren Ramadan. Yang kedua, kepada semuanya juga persiapkan diri kita untuk mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan sejumlah hamba-hambanya dari api neraka. Malam nisfu Sya'ban, perbanyak kita ihsan kepada orang tua kita, kepada arwah-arwah leluhur kita, cek kolot mah ngarwahkeun bulan rewah teh gitu, ngarwahkeun itu. Terus meminta maaf kepada sesama, minta maaf kepada suami, kepada istri, minta maaf kepada sahabat-sahabat kita, kepada muslimin, supaya kita termasuk kelompok yang mendapatkan ampunan pada malam itu. Jangan ada permusuhan dalam hati kita dengan sesama. Ya, jangan ada permusuhan. Ingat, segala faktor penyebab yang menghalangi ampunan di malam nisfu Sya'ban jauhi oleh kita semuanya. Lalu juga dari sekarang persiapkan siapa yang belum mengqadha saumnya, saum Ramadan yang telah lalu. Jangan sampai keburu Ramadan lagi. Qadai dan perbanyak juga saum di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban adalah bulan yang paling banyak dipakai saum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang diakui oleh Nabi sebagai bulannya adalah Sya'ban. Jadi kalau kita memeriahkan dan mengisi bulan Sya'ban dengan segala bentuk amal soleh, itu kita memuliakan baginda Nabi besar Muhammad
SAW, perbanyak sholawat salam kepada baginda Rasulullah SAW. Banyak itu. Karena menurut sebagian riwayat hadis, turunnya ayat perintah sholawat itu di nisfu Sya'ban. Ya, menurut sebagian riwayat hadis. Perbanyak terus sholawat. Ya, persiapkan. Lalu ada pemberitahuan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei, hari Sabtu pada tanggal 21 Mei, insya Allah kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu seorang ulama, putra Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit hafizahullah ta'ala, yang mana beliau akan menginap di sini malam Sabtunya, lalu pagi-pagi jam 10 beliau akan berangkat lagi. Bagi siapa yang ingin barokahnya, maka usahakan jam 6 semuanya sudah ada di sini. Pada hari Sabtu tanggal 21, jam 6 sudah ada di sini. Ya, kita ingin ijazah beliau. Ingin barokah doa beliau, yang mana mentaksis pesantren kita ini adalah ayahnya Al-Habib Zain, yang mendoakan ayahnya Al-Habib Zain, kan? Nah, sekarang putranya datang sengaja ke sini, insya Allah sudah teleponan sama Buya. Beliau akan datang ke sini nginap malam Sabtunya, dan hari Sabtunya jam 10 insya Allah berangkat lagi. Maka pagi-pagi jam 6 usahakan sudah di sini. Kita akan adakan acara tausiah beliau dan juga doa dan ijazah dari beliau insya Allah. Ya, tanggal 21. Insya Allah. Dan doakan Buya pada tanggal 22-nya, Minggu sore, 22 Ahad sore berangkat insya Allah menghadap Rasulullah SAW. Bagi yang tidak keburu ikut umroh sekarang, mudah-mudahan nanti di bulan Safar, insya Allah. Bulan Safar, di bulan November nanti kita berangkat lagi, insya Allah. Bulan November. Kalau yang nggak keburu sekarang, nanti bulan November setelah beres hajian. Ya, pulang hajian kan Muharram, awal Muharram. Nanti di bulan Safarnya semoga bisa berangkat lagi. Yang mau ikut, rencananya di bulan November atau di bulan Rabiul Akhir, silih mulut rencananya di tahun yang akan datang. Lalu juga doanya subuh ini mau mengkhitan anak, itu yang Owi yang dari kandang, insya Allah dikhitan sekarang subuh ini doanya. Dan syukurannya nanti hari Jumat tanggal 20 Mei, hari Jumat depan. Insya Allah syukurannya di sana di kandang. Segalanya semoga dilancarkan. Lalu juga hari Jumat yang akan datang sekarang, acara peringatan Isra Mi'raj Akbar di Pangaduan Hebel, di Pangheb. Pada Jumat, hari Jumat yang akan datang sekarang, yang dekat, pada Jumat. Diundang semuanya untuk hadir. Lalu malam Jumatnya yang akan datang yang dekat adalah di Masjid Agung Sumedang, supaya lebih dikompakan lagi pengajian Majelis Ta'lim Bersatu MTB di Masjid Agung Sumedang. Ba'da Isya Awal sampai jam 11 malam. Lalu Rajaban Akbar malam Ahadnya di mana? Di Masjid Raya Bandung. Malam Ahad sekarang. Kali lagi malam Ahad sekarang. Di Masjid Raya Bandung, supaya kompak semuanya ke Masjid Raya Bandung. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana.
قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علما نوذى بالخير ونفى كل شر ربنا أسر لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون وفي استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه لناس شفاء وعلى العلي الكرام شرفا وعلى صاب المصابي الغرر أمريتك فانسمعت في على صار واتي الجيش بماء هامري عن سوى معاد وعلى ذرياتي وباتني وظاهري أمريتك فانسبع في على صوار واتي الجيش بماء هامري عن سوى معاد وعلى ذرياتي وباتني وظاهري أمريتك فانسبع في على صوار واتي الجيش بماء هامري عن سوى معاد وعلى ذريتي وباتني وظاهري يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزما دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما. Fatihah. Ayo tuang.